Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SH Makes. Beberapa waktu lalu sempat viral kasus seorang pemuda Ken Lisandi yang mana diduga kuat telah menjadi korban penipuan dari Aris Setiawan, ya, yang merupakan salah satu branch manager dari Maybank. Ya, di mana Aris Setiawan waktu itu membujuk Pak Ken untuk mau meminjamkan uangnya kepada Pak Rohmat dan juga diberikan cek dengan jaminan uang tersebut hanyalah untuk ditunjukkan dan dalam 2 minggu dapat segera kembali lagi dengan cara ya ada cek dan juga ada perjanjian, ada kuasanya juga untuk ngambil duit tersebut. Tapi ternyata pada saat uang itu mau dicairkan, ternyata Pak Rohmat diduga kuat sudah membuat laporan polisi yang menyatakan seolah buku ceknya hilang sehingga otomatis ditolak oleh Maybank. Nah, di sini terjadilah bisa kita lihat dugaan ya, branch manager dari Maybank yang bernama Aris Setiawan inilah pemainnya karena dia tahu uang tersebut adalah milik Pak Ken, tapi tanpa sepengetahuan Pak Ken ternyata Pak Aris ini turut memuluskan dibuatnya perjanjian kredit. Ya, perjanjian kredit back to back, ya, yang mana uang tersebut akhirnya dicairkan kepada rekening istrinya Pak Rohmat, yang mana diduga kuat ada Maybank telah melanggar prinsip kehati-hatian karena seharusnya dicek ya latar belakang uang yang jadi jaminan tersebut sebetulnya kan juga mestinya jelas juga itu uang dari siapa. Sementara dari Pak Aris Setiawan sendiri sudah mengetahui uang tersebut adalah milik Pak Ken. Ya, dan tanpa ada tanda tangan Pak Ken dan tanpa ada persetujuan dari Pak Ken, uang tersebut dijadikan jaminan ya, jaminan atau boleh dibilang ada aja jaminan perjanjian pemberian gadai ya tanpa sepengetahuan daripada Pak Ken itu sendiri, di mana Pak Aris juga ikut menandatangan. Nah, kalau begini logikanya, inilah yang kita duga adanya kenakalan dan adanya dugaan kejahatan perbankan yang dilakukan Maybank. Maybank yang seharusnya, yang menurut kami harusnya diduga kuat mengalami kerugian atas perbuatan anak buahnya, karena uang Maybank lah yang mengalir kepada rekening istrinya Pak Rohmat, sementara uang klien kami Pak Ken seharusnya masih utuh. Ya, kenapa masih utuh? Karena pada saat kita tahu bahwa Pak Rohmat itu sudah melakukan dugaan kenakalan, kita juga langsung membuat laporan polisi. Di mana dalam laporan polisi itu kita buat dugaan laporan palsu daripada Rohmat dan kita sudah beritahukan kepada Maybank di tanggal 2 bahwa uang kita pun kita masih cek, masih ada di rekening Rohmat tersebut yang seharusnya bisa dicairkan dengan cek tersebut sebesar 30M. Ya. Nah, kemudian ketika kita sampaikan di tanggal 2 Desember ya, dan dengan berikut bukti-bukti, Maybank diduga kuat berpura-pura dan seolah-olah tidak menanggapi ya, karena ternyata di tanggal 9 atau tanggal 10 uang tersebut sudah right ya, dan dikatakan oleh pejabat-pejabat Maybank tenang saja uangnya masih aman, kan begitu ya. Ternyata baru belakangan diketahui katanya seolah-olah dieksekusi karena telah terjadi prestasi tidak dilakukannya pembayaran perjanjian kredit, yang mana secara hukum menurut pasal 1320 Hukum Perdata syarat saja perjanjian cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Itu syarat perjanjian. Nah, setelah diketahui bahwa yang nanda tangan ya perjanjian pemberian gadai itu sendiri adalah Aris, yang jelas-jelas pegawai Maybank sudah mengetahui bahwa uang itu adalah milik Pak Ken, maka sudah seharusnya uang tersebut sudah diketahui milik orang lain dan sebabnya menjadi tidak halal karena tidak boleh seharusnya dijadikan jaminan untuk gadai, untuk back to back tersebut. Ya. Nah, karena batal demi hukum, tentu harusnya dianggap tidak pernah terjadi perjanjian kredit tersebut dan tentu berakibat hukum juga. Seharusnya tidak pernah terjadi juga jaminan gadai tersebut. Apalagi patut diduga
adanya dugaan pemalsuan atas tantangan istri Pak Rohmat karena istri Pak Rohmat menurut pengakuannya juga tidak menandatangani, yang kita dengar ada dugaan tidak menandatangani perjanjian kredit itu. Nah, kalau semuanya batal demi hukum, sudah seharusnya lah uang tersebut harusnya milik Pak Ken itu utuh dan kembali ke Pak Ken. Maka seharusnya yang berurusan dengan Pak Rohmat harusnya adalah Maybank lah yang harusnya melaporkan atau menagih kepada Rohmat atau Aris, bukannya Pak Ken. Karena uang Pak Ken itu mestinya masih utuh. Nah, karena Maybank telah tanpa izin Pak Ken juga mengambil uang, diduga kuat mengambil uang tersebut, dan berusaha yang seharusnya menjadi kerugian Maybank akibat perbuatan pegawainya sendiri, berusaha diduga kuat mau dialihkan kepada Pak Ken klien kami, maka di sini ada dugaan Maybank telah diduga melakukan perbuatan pidana yang diduga melakukan penggelapan dan atau melanggar juga Undang-Undang Perbankan pasal 49. Ya, jadi di sini ada dugaan pelanggaran kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Maybank. Sekali lagi saya katakan bahasa hukum diduga, ya, karena sekarang sedang dalam proses kepolisian. Nah, artinya apa? Kami mensomasi secara terbuka kepada Maybank untuk segera mengembalikan dana milik klien kami, atau kami juga akan melakukan berbagai upaya hukum baik pidana maupun perdata, dan mohon ditindaklanjuti kepada Komisi 3 DPR RI, Komisi 11 DPR RI, kepada OJK, ya, tolong melakukan pengawasan juga terhadap Maybank dan dilakukan tindakan tegas atas perbuatan-perbuatan dari bank yang diduga kuat. Di sini sudah masuk kategori kejahatan perbankan dengan mengambil uang milik klien kami, Pak Ken Linsadi. Karena kalau di sini sudah jelas Pak Aris yang menandatangani perjanjian pemberian gadai tersebut, yang jelas dia yang mengetahui juga bahwa itu adalah uang seharusnya milik klien kami yang nggak boleh diambil. Dan di sini tentu ada pihak-pihak lain yang terlibat. Apakah sudah dilakukan betul-betul analisa, ya, misalnya uang itu digunakan untuk apa dan sebagainya. Ya kan, terus uang itu berasal dari mana, kan itu harus, Maybank itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Ada dugaan Maybank juga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Ya, untuk itu sekali lagi kami himbau setelah tayangan YouTube ini dalam waktu 2-3 hari ini tolong kembalikan uang milik klien kami. Ya, dan kami siap untuk melakukan debat hukum di podcast manapun juga dengan para lawyer Maybank, legalnya atau manapun juga. Karena menurut hemat kami, ya, sebab yang tidak halal ini tidak dapat terbantahkan, ya, karena sudah jelas itu sangat dasar sendiri, sangat dasar, ya, pasal 13-20 perdata itu syarat sahnya perjanjian cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Kalau sudah bisa terbukti ini sebabnya tidak halal, tentu tidak ada, harus batal demi hukum itu perjanjian kredit. Harus batal demi hukum itu perjanjian pemberian gadai. Ya, sekian, terima kasih, salam sehat.